daerah-daerah. Sementara Circle menuju ke bagian utara, meninggalkan daerah Minakam itu tidak terjangkau sama sekali. Sementara RRQ, seperti biasa, mereka bakal turun di drop zone mereka yang cukup nyaman ke arah Painan. Dan Arrow Wolf, mereka bakal bermain di arah Tambang dan juga Nakam. Cukup berdekatan dan berdempetan dengan Red Aliens. Betul, tampaknya dari tim RA juga bakal meninggalkan bootcamp ya. Tidak bertempur di bootcamp, membiarkan Loops mendapatkan sendiri, tapi kita bakal pindah kali ini ke DRS dan juga tim Ark bakal bertemu di awal-awal, scrapping di pinggir rumah Favian dengan satu barrel, tapi pelurunya terbatas, bakal coba untuk bertahan kali ini menghadapi dua pemain dari DRS. Spray down dapat korban tambahan dengan M16, langsung drop shot, dan Favian mendapatkan dua korban di awal permainan kali ini. What a nice play seorang Favian, membalikan keadaan tanpa kena satu peluru pun ke tubuhnya. Tanpa vest loh tadi. Itu vest dia dapetin dari lootingan mayat yang ada di depan dia. Perfect gitu, perfect banget. Gokil banget. Drop shotnya cakep loh. Betul, dan tadi dia cukup tenang ketika dia udah ngedapetin satu, dia ganti weapon, ngumpet dulu ke balik tembok, terus proning shootnya bagus banget. Gue dari judul nggak nyangka loh pas. Gue kira dia bakal dapetin satu, knock lagi kan, trading kan. Satu-satu doang kan? Iya, tapi dapet dua dia. Karena dia bener-bener perfect banget tadi ngedrop shot dia. Movementnya juga gila, mulus banget. Mulus banget. Itu kayak main pakai 10 jari dah. Wah gila, langsung gak dipegang ke HP, 4 jari taruh di layar, 8 jari numpang HP. Oh iya, semua juga kayak gitu sih, bro. Gue hampir ke trigger loh. Oke, impressive ya. Impressive. Dan kita lihat dari mereka juga udah cukup nyaman ya. Archer Gaming mendapatkan 2 poin kill di early game. Belum sampai 5 menit bahkan game berjalan. Gamenya belum berjalan 5 menit, tapi mereka sudah mendapatkan 2 poin kill. Early game yang menjanjikan untuk mereka. Iya, kita bakal main juga dari Ark ya. Dia lagi bisa coba nge-pressure kembali di DRS yang menyisakan hanya satu player lagi kali ini ya. Yang menekan balik kali ini. Betul, udah mulai dipanah nih karena nama mereka kan Archer Gaming. Archer Gaming. Tapi nggak pakai panah kan, pakai tembakan. KBZ. Terus tadi ada Beryl juga. Kali ini Favian masih bermain di bagian high ground dan sepertinya last man standing tidak bisa bergerak terlalu jauh dari DRS Gaming karena dia udah kepres dari berbagai sisi. Bahkan Favian sudah mulai nge-split dan terkena beberapa damage. Sudah didapetin satu, bahkan sedikit terlambat backup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Ark. Ya, tinggal Gyalzen seorang diri bertahan dan dia cukup low tanpa memiliki healing, tanpa memiliki armor, hanya memiliki helm dan juga tas level 2. Tampaknya Favian setelah dapetin 2, bakal coba dapetin 3. What a nice shot. Langsung ke knock tanpa lama-lama, tapi kita bakal langsung ditradingkan juga. Sayang banget sempat ke end. DRS Gaming bakal tumbang sebagai tim pertama pada game kali ini. Dan dari tim Ark bakal kehilangan 2 pemain mereka, tapi dapetin 4 poin kali ini ya. Ini high risk high reward namanya. High risk high reward. Mereka kehilangan 2 tapi mereka berhasil mendapatkan 2 orang juga. Itu menurut gua sebuah trading. Sadar atau masih di kanan dia ada football? Kayaknya enggak sih, dia cuma memperlambat geraknya dia doang karena belum tahu informasi yang terlalu banyak. Dan ada rotasi cepat yang dilakukan oleh Red Aliens. Sudah mulai menyisir di bibir pantainya, mereka rotasi lewat bawah, ujung barat berarti ya. Zona belum lihat tadi ya? Zonanya ke atas. Zonanya ke atas, bener-bener sisi bagian atas tuh diambil sama zona. Berarti bagiannya pulau kirinya tuh cuma diambil sedikit doang. Tatmok, Kau. Iya, itu masuk ke dalam zona. Paradise ya? Yap, itu masuk ke dalam zonanya. Terjalan jauh loh mereka. Gua rasa emang ini hal yang harus dilakukan sama tim Aerowolf sih. Mereka coba buat nyisirin terlebih dahulu karena balik lagi loh, hari awal atau kita bilang minggu awal itu menjadi minggu adaptasi buat semua tim. Karena belum tentu yang terjadi di Scrim akan terjadi lagi di hari sebenarnya kayak gini. Iya, tapi lucu juga Mas ya. Ingat nggak season pertama waktu itu Ryzen tanya kan, kalau mau ke SEA bareng siapa? Bareng Aerowolf. Dan nanti serigala sama robot rotasi bersama katanya kan. Kejadian tapi di tahap global. APD. Oke. APD yang sukses. Oke. Sumpah itu gue jadi old boy ya. Itu gue bete dah. Dia udah tua cuy, old boy dikagetin. Untung gak jantungan. Solkai jahat banget. Iya jahat banget, untung gak jantungan. Itu orang kalau jantungan bahaya banget sih. Bahaya banget sih, parah Solkai. Parah. Hashtag parah ya. Parah banget, orang tua dikagetin. Yang lain lagi cosplay jadi buaya di Sunhawk, yang satunya nge-HB di orang tua. Ini biawak atau buaya? Ini buaya lah. Buaya. Karena kalau biawak kan nggak ada di mana-mana.
biawak cuma ada di beberapa daerah tertentu. Sama ya? Iya. Nggak Itu boleh so tahu dong, aja sih belum. Hah? So tahu aja sih. So tau aja ya? Ya so tahu aja. Tapi Karena kenapa kan pindah caster harus tadi? terlihat pintar, jadi so tahu aja. Yang penting, kalau tinggal Ya. Kita kenal dekat sama dia. Oke, kita bakal melihat The El Clasico. Bigetron akan segera menghadapi RRQ Athena. High ground, lower ground, Beat 11 kayaknya udah tahu kalau di bagian atas ada musuh. Sudah Betul. mulai terdengar bunyian vehicle yang dipunya sama Bigetron. Tapi Bir akan di langsung hold. mengintip. Namun belum ada tembakan pasti diberikan oleh seorang Beat 11. betul, baru mulai disuguhi El Clasico kita ya. Yang kita bakal mungkin sering lihat juga mengingat ini grup C diisi oleh dua tim BTR dan juga RRQ. Betul. Tampaknya Luxi dalam posisi kali di high ground. Dari D2 dan juga Beer 11 bakal mencoba men-take down seorang Luxi yang berada di belakang tim BTR. Betul, ini bakal menjadi confirm kill menuju ke arah Beat 11. Satu sudah mulai dihilangkan kali ini 3 lawan 4. Apakah BTR bisa membalikan keadaan? Karena Jinan juga sedang terkepung oleh dua pemain dari tim Bigetron. Tapi smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Ryzen bergerak dengan baginya. Namun Artem bahkan dari arah belakang dan Jinan juga bakal memotong rotasi dari bagian depan. Dan Jinan Jinan low cukup banget. low. Counter shoot yang kali ini trading 1 tukar 1. Namun belum menjadi sebuah confirm kill ke arah Red Aliens. Betul, apakah bakal dipush kali ini oleh Zugias? Bakal dipush. Oh, oh. One-one dengan No, seorang no. Ernie yang muncul No, no. dari kiri. No, Oh my no, god, no, no, seorang no, no. one-on-one dan Ernie bakal men-take down seorang Zuxi kali ini. Tampaknya dari posisi bagi turun ke tanah ada animasinya. Betul, sementara Ryzen juga sedang melakukan pergerakan. Dia bakal langsung nge-push menuju ke arah dua pemain dari tim RRQ. Sudah mulai bertumpuk kembali karena ada Beer 11 di bagian atas. Ini granat buy one get one kah atau buy one get two? Kali ini bakal dilempar langsung menuju ke bagian belakang dari arah batunya meletup. Sudah hanya sedikit mengenai menuju ke arah Ernie. Beer juga bakal membalas granat dilemparkan menuju ke arah seorang Ryzen. Awas Ryzen, hati-hati. Terkena beberapa damage dan Microbe juga ditangkap di arah lagi. yang lain. Sementara G9 melakukan confirm kill. Ernie juga berhasil diamankan tapi 2 melawan 1. Kali ini Beer 11 masih mencari di mana Ryzen berada. Dia masih melakukan proning, masih bersembunyi, masih menyatu dengan alam dan Ryzen bakal melempar granat menuju ke bagian seberang. Tidak memberikan damage ke arah tim RRQ. 3 lawan 1 kali ini. RRQ masih bertahan dengan keempat bomnya. pemain mereka. Akan langsung dilempar kali ini granatnya menuju ke bagian kanan. Tapi dari arah kiri terdengar beberapa step juga G9 masih melakukan lompatan-lompatan manja. Dan kali ini Bigetron benar-benar terpepet posisi mereka. Betul, tampak kita bakal lihat di sisi luar ya. Aerowolf 3-1, 1 healer, 3 yang maju untuk perang kali ini ya. Dari BTR Ryzen masih bertahan juga kali ini. Apakah tinggal Ryzen atau ada Microboy ya? Microbe sudah dikonfirm. Berarti tinggal Ryzen doang ya? Yes, tinggal Ryzen doang seorang diri. Last man standing dari robot kita. Ya, tampaknya dari tim RRQ bertemu satu sosok yang sudah kerap menjadi lawan juga. Kali ini depan dia ada tim Secret yang langsung memotong pergerakan dari tim RRQ. Tidak membiarkan mereka masuk ke safe zone lebih jauh lagi. Dari tim RRQ kali ini D2E dalam posisi knock. Apakah dari tim RRQ bisa keluar dengan selamat? Di belakang mereka masih ada Ryzen nih. Yap. Kalau Ryzen mikir, udah kelar nih. Bisa diajak dia perangin tim RRQ dari sisi belakang. Bisa aja, tapi sepertinya dari tim Secret mereka tidak ingin mengambil fight di arah pegunungan ini. Mungkin mereka harus bergerak juga untuk masuk ke dalam zona. Karena kita lihat Blue Zone juga akan bergerak kurang lebih setengah menit lagi. Jadi menurut mereka mungkin wasting time ketika mereka fight di bagian luar dari circle-nya. Kita bakal kayaknya juga dari permainan tim BTR ya, tampaknya mereka atau Ryzen tepatnya lagi menunggu momen nih. Kapan RRQ mulai maju, zona bergerak, dia mungkin mau seretin kaki pemain RRQ. Betul, tapi apakah bisa mendapatkan satu di Tui kali ini bakal langsung di spray. Belum dikonfirm jadi sebuah kill, langsung fokus menuju ke arah sebelah kanan. Bahkan 2 pemain Ryzen mengkonfirm satu pemain RRQ, bahkan 2 player langsung dikonfirm jadi sebuah kill. Ryzen, what a nice shoot, what a nice place. Dia berhasil melakukan 2 kill ke arah tim RRQ. RRQ tadi ya cukup kokoh ya posisinya. Langsung diacak-acak oleh seorang Ryzen yang dimana RRQ kayaknya nggak sadar deh. Nggak sadar dan nggak memperkirakan bahwa Ryzen berani banget untuk keluar dari pertahanannya. Betul, dan Ryzen kali ini membutuhkan informasi di manakah 2 setup lain yang dilakukan oleh tim RRQ. 1 lawan 2, tapi Blue Zone juga sudah mulai bergerak kali ini antara Ryzen ingin melakukan looting ke arah 2 mayat RRQ atau dia lebih milih untuk melakukan rotasi dan masuk ke dalam zona. Ya, kita bakal kayaknya juga dari permainannya seorang Ryzen harus melakukan healing terlebih dahulu. Dia bisa lootingin sih kotak dari D2 dan juga G9, tapi sempatkah dia untuk mengambil kotak-kotaknya? Ryzen nampaknya hanya memiliki 2 first aid kit dan juga full boost kali ini. Tapi dari tim RRQ juga sulit karena depan dia ada tim Secret yang menunggu pergerakan mereka. Yap, dan perangnya itu udah mulai terjadi di berbagai sisi loh, dan akan ditembak dari arah sebelah kanan. Halo, Eut, wow, low HP bar. Dan langsung di knockdown begitu saja, sementara Eunsu masih bersembunyi di balik batu juga dan langsung mendapatkan confirm kill ke arah musuh yang sudah dia lihat tadi. Iya, kita bakal tanya juga dari pergerakan
menggunakan tim Arc. Akan dipotong oleh tim EUT yang langsung menembakkan satu pemain mereka. Trading 1-for-1. Yami akan pulang ke arah lobby. Menyisakan 2 pemain untuk tim EUT dan juga hanya 1 bagi tim Arc. Dari tim Nova, XQF tampaknya sangat-sangat enak ya. Tinggal menembakin orang pergerakan. Mereka juga cukup enak menuju ke arah zona. Dari Arc perlu cari cara gimana mereka bisa selamat dari sakitnya Blue Zone dan menuju ke arah safe zone. Betul sekali. Dan kalau kita lihat dari Order 6, dia juga sudah mulai melakukan pergerakan. 2 player tersisa dari tim EUT. Terus kalau kita lihat juga tadi Nova juga sudah mulai melakukan pergerakan flow. Perlahanan pasti mereka ingin masuk ke dalam zona dan mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Dari EUT tinggal 2 player saja. Ya, 2 yang bertahan kali ini ya. Aero Potato, oh my god. Aero sendirian juga Sabar, kayaknya. sabar. Potato Itu dempet. Potato healernya. Aduh, jangan ketemu Potato healernya. Stepnya udah kedengeran tapi. Aduh, jangan. Stepnya udah kedengeran dan sepertinya ya dia nggak mau ngambil resiko. Iya, jangan. Potato tuh nggak healer. Oh, yang belakang lagi healernya lebih jauh lagi. Wow, cukup jauh. Sepertinya strategi dokter masih berlaku untuk di Sunhawk ya. Tapi emang efektif, Pas. RQA lolos itu karena dokter Oh, yang terakhir waktu itu ya? yang dia ngeluting kotaknya iShots, dapat 20 berapa first aid. Oke. Itu yang ngebantu mereka lolos. Berarti secara nggak langsung Alter Ego memberikan sebuah meta yang sangat unik, efektif. Untuk dunia pakai. Betul sekali. Dan akan ada perang di bagian high ground yang lain tentunya. Kali ini Godsend sudah mulai berperang, 1 berhasil diamankan. 1 tipis menuju ke arah batu, bahkan mobil diledakkan terlebih dahulu. Bertukar posisi, 1 tukar 1. Knockdown yang dilakukan oleh kedua tim ini. Kali ini Trollkiss masih bersembunyi juga, dia bakal mengokang granat terlebih dahulu. Sama-sama mengokang granat. Kali ini Lufa bakal melempar langsung menuju ke bagian belakang dari batunya dan akan segera meletup. Tidak ada damage yang masuk ke arah player dari Godsend. Dan kali ini sempat memberikan confirm kill. 1 poin kill pertama berhasil diamankan oleh Trollkiss. Belakang mereka tidak ada Wolf yang lagi bisa mencari peruntungan ya dari fight tim Godsend dan juga BB kali ini. Pelan-pelan dari tim BB bakal coba ditembak-tembakin juga dekat mereka ada Navi. Tapi tampaknya RGT akan pulang ke arah lobby tanpa sebab yang jelas. Yap. Kayaknya mereka kepotong rotasinya deh. Karena 2 ketangkep sama Ryzen tadi. Mereka bingung mau rotasi ke arah mana, pas mereka rotasi malah kepotong sama tim lain juga. Betul, bisa aja ya tadi ya. Bisa aja, karena secara nggak langsung yang dilakukan sama Ryzen tadi itu benar-benar memperlambat rotasi dari tim RRQ. Dirusakin temponya. Dirusakin temponya RRQ tadi sama Ryzen. Itu baru the real seret kaki, setim seret. Itu secara baru langsung. ya. The real Super Manggis. The real Super Manggis. The real kali ya. Super Manggis. Udah Aero Super Ryzen lagi ya. Potato kenok ya? Jauh kayaknya posisinya Di Potato belakang juga. Potato kenok dia kayaknya. Betul, itu kenok. Antara gue kurang fokus tadi ke arah kill feed-nya, tapi di arah belakang backstep yang sukses dari Nova. Iya, dan EOT bakal pulang ke arah lobby kali ini. Aero dengan 2 member yang aktif di depan, 1 yang kenok, 1 lagi healing. Akankah mereka coba selamat masuk ke arah safe zone? Benar aja, Potato kali ini akan pulang ke arah lobby ya. Tapi kayaknya mereka bakal ketemuan sama Loops terlebih dahulu, karena di belakang Aerolov ada 4 pemain Loops yang sudah mulai bergerak secara beriringan. Sementara Nova masih harus try hard untuk masuk, mereka harus melakukan revive terlebih dahulu, sementara 2 player lainnya akan membuka jalan ke bagian high ground. Iya, kita bakal kayaknya dari mau highest damage dealer ya. Tampaknya ada Super Una dan juga Ryzen. Gila men, 2 Rising Star Indonesia, dan bahkan kali ini ada surprise yang diberikan oleh Aerolov, walaupun ada trade knock yang terjadi antara Aerolov dan juga tim Loops. All order pressure bangkara seorang Federal. Federal akan tumbang kali ini di luar area zona. Tampaknya dari tim Envy kali ini yang motongin Loops, bukan sebaliknya lagi pada game kali ini. Itu kalau kata lo gue inget banget tuh, free se-free-free-nya itu Free shootnya. free-nya, bebas sebebas-bebasnya. Betul, itu nggak ada yang ganggu sama sekali, nggak ada hiding spot, nggak ada Trading juga nggak ada. trading pun nggak ada, itu bener-bener pasrah, free shoot, free kill tadi. Tanpa Dan, kehalangan sedikit pun. Aerowolf, what happened gak ini pulang terlebih dahulu pada game kali ini? Betul, tapi sebuah apa ya, maksud gue kayak sebuah prestasi dan kesempatan yang cukup baik bagi Aerowolf terjun di ajang internasional, apalagi global, ini seluruh dunia. Seluruh dunia, betul. Seluruh dunia. Dapetin 6 poin pada game kali ini ya. Not bad, Not bad. untuk Aerowolf. Standar sih 6 poin. Kalau stabil kayak gini terus, gue rasa Aerowolf akan dapat chance untuk masuk ke Super Weekend. 16 masuk lah. Harusnya bisa. Kayaknya per game 6-8 tuh masuk 16 ya. Betul, harusnya bisa ya. Kecuali ada tim yang benar-benar main menggila banget. Dan itu nggak cuma 1, mungkin bisa 4 atau 5 tim yang main menggila, baru chance-nya akan berkurang. Iya. Oke, kita bakal fokus lagi karena kali ini sel kelima sudah mulai ditutup oleh Blue Zone yang semakin menyakitkan DPS-nya. Godsend masih bergerak, mereka hanya menyisakan 2 player saja. Sepertinya Order akan melempar granat ke bagian atas. Kali ini menuju ke bagian belakang dari batunya, namun splash damage-nya tidak ada yang masuk ke arah Godsend dan bergerak secara beriringan. 2 player langsung menyisiri arah sebelah kanan, 1 orang masih bersembunyi di balik batu. Bermain TPP, Step sudah mulai dengar, kali ini terkena push split kanan dan kiri, membuat player Nova lengah dan 1 berhasil diamankan. Betul, dari Cool Boy kali bakal mencoba untuk nembak Nice sampai, shot. tapi dari tampaknya dari Nova pulang. tim
Nova akan pulang ke arah lobby kali ini ya. Setelah mereka bermain sangat baik di match pertama Irengel tadi, kali ini mereka langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Dan Godsend membutuhkan cukup banyak setup yang rapi supaya mereka bisa masuk area play zone. Karena di bagian pinggir dari blue zone sudah dijaga oleh tim lain. Iya, tampaknya power 888 juga kali ini tidak terlalu maksimal Mati. permainannya. Tumbang cukup cepat dan hanya menyisakan mungkin 9 atau 8 tim lagi untuk bisa kali ini ya. Betul. Dari seorang Jax, berlari dan selamat di ujung zona. Tampaknya dari Fame Boys bakal melakukan healing dengan 14 first aid kita dimiliki. Tapi tampaknya A1 akan tumbang terlebih dahulu pada game kali ini. Betul, ada banyak tim yang terkikis tanpa kita sadari nih Flo ya. BTR Kayak, belum ya? BTR, wait. BTR udah kayaknya. Belum. Belum keluar ya? Tinggal Ryzen kan tadi? Oh nggak, ini beda, ini weekly ranking. Bukan, itu weekly rankingnya. Buru-buru amat dah weekly rankingnya. Heeh. Baru keluar Lu ngerasa nggak sih di PMGC kali ini itu beda banget sama PMWL waktu itu. PMWL tuh aset keluarnya, grafis asetnya itu bisa dibilang kayak 30 detik 1 menit lah. Ini 3 detik. Ini udah kayak 5 detik 15 detik doang. Nah, yang 15 pas. Emang hanya 15 detik hilang. 10 detik lah. 9 lah gimana? 9,5 deh. Ya udah. Fake ya? Ya. Fix deal. Oke, kita bakal bahas lagi gamenya karena Footballis juga sudah mulai melihat pergerakan dari tim Secret kali ini. Akankah ada spray through the smoke? Karena mereka juga sudah mendapatkan posisi yang cukup nyaman di bagian bibir dari circle yang ke-6. Wah, dan dapat lagi Rapi dari banget tim main Footballis. mainnya. 6 kill dikantongi dan masih ada 3 anggota mereka yang hidup kali ini ya. Benar-benar mereka akan coba meng-clear area-area zona dan BTR tampaknya pulang kali ini ya. Itu Dengan weekly Ryzen ranknya seorang ya? diri. Yang Apa? masuk weekly ranknya di sini. Ada weekly rank-nya. Tapi kan Oke. belum termasuk ronde kali ini. Oh, karena 19 kan tadi Betul. dari 24 ya, karena kita belum ngelihat BTR ataupun Aerowolf masuk sampai di jajaran top 3 lah. Baru 3 match kan sama ini? Baru 3 match. Baru 3 Ini match. baru match 3 nih. Tenang, ini masih hari pertama, masih hari adaptasi dan tentunya Godsend juga dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Hanya menyisakan berapa tim tuh, gua nggak ngelihat. 4 tim, Footballis, Blue Beast, Secret dan juga Execute. Betul. BTR lumayan nih. BTR dapatnya 10 poin ronde ini pas. Ya, so far Oh, ya. so good lah. Oke lah ya. Oke, dan wow, hilang satu tim lagi dipulangkan ke arah lobby. Execute dihilangkan begitu saja. Dan Footballis, Blue Beast lagi. Blue Beast. Oke. Jadi burung ya. Asal Ya jangan ampun. asal jangan blue yang lain ya. Jangan biru ya. Blue B. Iya. Jangan. Oke, dari Raum Lutz juga masih bertahan. Oh, 9 kill untuk Footballis. Iya, tim Secret juga tadi setahu gue iShots masih melakukan healing di luar zona. Setahu gue dia emang healer deh. Emang kayak suka ngedokter kan. Dan tampaknya dari tim Secret juga masih top 3 kali ini. Masih bertahan cukup lama, tapi lain sini bakal dari Footballis dan juga Blue Bees bakal fight kali ini. Mana kita bakal dari seorang Aito-chan. Masih mendapatkan korban tambahan lagi. mau Wah, dibakar 2 tuh. men. 2 lagi tapi dapat ya. Iya, Oke, tinggal kita satu bakal lagi ya. nge-flank. Tinggal satu lagi di arah sebelah sana, di arah sebelah kiri dilempar molotovnya, tapi sepertinya bakal bodo amat. Udah pergerakan yang nothing tulus. Ini kayaknya WWCD buat Blue Beast sih. Sabar. Sabar. One on one situation. Tapi mana berani nembak iShoot-nya. iShots. Ini udah momen-momen krusial, bro. Tidak ada yang tidak mungkin pas di PUBG Mobile. Lihat. Iya juga sih. iShoot melangkah. Dan ini dapat lootingan lagi kan barusan. Langkah. Awas. Ini kalau blind spot, connect. Wih. Wih, angle-nya sih ke cover batu. Ke cover batu. Ke cover batu ditembak. What?